kurang beberapa teknologi, yang pasti itu pengolahannya juga harus lebih maksimal. Ya ginilah Bapak Ibu adik-adik yang saya cintai. Kalau Anda itu mau hidup lebih baik, ya jelas ada harga yang harus dibayar. Naik taksi aja ada yang harganya taksinya. Jangan lupa subscribe ke channel ini ya, biar kamu selalu mendapatkan info-info terupdate dari videoku. Dan oh ya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Jangan lupa like-nya. Thank you. Dan buat kamu yang ingin ikut webinar dari Bapak Chandra Putra Negara secara langsung, kamu bisa hubungi link yang di deskripsi di bawah ya. Oke, aku Garlin Johnson, and always salam hebat luar biasa. Enjoy the video. Mendengarkan presentasi yang tadi dibawakan oleh Pak Henry Vino, kemudian dibawakan sama Pak Torino, sama juga dibawakan sama Pak Fetri ya. Semua punya kisah yang menarik masing-masing. Oke, sebelum saya memulai, nanti jangan lupa Pak Adril menampilkan di pertanyaan di slide ya, supaya kita semua sama-sama bisa baca. Oke, saya mau cerita sedikit sebelum saya malam hari ini saya mau sharing. Jadi cerita sedikit saya itu tentang beberapa hari ini kan banyak orang itu mengundang saya ya di seminar live IG. Kemarin dari AM Connect, ya itu salah satu IO yang mengundang kami di Universitas Indonesia yang lalu. Dia bertanya tentang leadership. Jadi sekarang banyak orang bertanya sama saya, Pak, sampai kapan pandemi ini berakhir? Gini ya, daripada kita berandai-andai pandemi kapan berakhir, nomor satu, jangankan saya, WHO pun nggak tahu. Ya, karena ini virus baru. Yang di Wuhan kemarin udah sembuh, tapi di kota lain timbul lagi. Ya, di Italia memang sudah menurun, tapi bukan berarti bersih total. Di Amerika ini sudah sampai puncaknya. Indonesia tadi saya lihat sudah hampir 8.000 orang. Ya, saya khawatir Indonesia ini jumlah penduduknya kan hampir sama dengan Amerika. Bukannya saya ini menakut-nakuti, tapi kemungkinan bukan mustahil Indonesia ini kalau nggak segera diterapkan PSBB, itu jumlahnya bisa sampai menyamai Amerika. Gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang kita harus waspada. Nah, makanya kenapa banyak orang stres, ya. Work from home sudah 1 bulan sampai 1,5 bulan ini. Kita sekarang kemana-mana harus cuci tangan. Kemana-mana ada orang batuk sedikit, oh itu sudah dikira corona. Padahal orang batuk ya biasa. Orang bersin, aciu, itu dikira corona. Padahal belum tentu. Ya. Nah sekarang dunia ini sudah dalam keadaan yang tidak normal. Tidak normal karena semua orang harus di rumah. Nah sekarang orang yang tidak dibiasa di rumah, apalagi anak-anak muda, generasi muda, energinya berlebihan, ya saya bilang kita harus kreatif. Makanya banyak public figure, banyak orang-orang bertanya sama saya, mereka itu bertanya sama saya tuh seperti ini, Pak, apa yang harus saya lakukan dengan pandemi ini? Kita lihat di layar kaca, di televisi, di semua media, nggak ada yang positif memberitakan corona itu. Semuanya cerita jumlah penderita yang naik, ODP yang naik tambah tinggi, PDP yang naik tambah tinggi. Setiap hari pemerintahan lagi stres bagaimana membahas tentang corona ini. Sekarang kota Surabaya mau di PSBB, di Jawa Timur beberapa kota mau di PSBB, menyusul Jakarta. Bukan mustahil nanti juga kota seperti Medan, Yogyakarta, Semarang, dan sebagainya, kalau memang jumlahnya tidak bisa dikendalikan. Bukan mustahil kota-kota besar juga akan menyusul PSBB. Nah, daripada kita setiap hari stres menanyakan kapan corona selesai, lebih baik kita melihat peluang apa yang bisa kita kerjakan di rumah. Mari anggap aja ini bukan sebuah wabah dan krisis. Jadi mindset itu gini loh. Mindset itu kita itu kan punya otak ya untuk berpikir. Otak itu ibaratkan seperti komputer. Anda mau input apapun dia terima. Dia nggak peduli. Pokoknya apa yang dia input ya outputnya apa.
Otak itu seperti itu. Nah, masalahnya Anda hari ini diberikan kekuatan pilihan untuk mau inputnya itu apa. Kalau inputnya tiap hari negatif, nah otak itu juga nggak tahu kalau itu negatif. Tapi dia cuma anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Karena setiap hari Anda dijejali informasi yang sama. Ya. Nah, oleh sebab itu, daripada kita itu berandai-andai kapan ini selesai, ya, banyak konspirasi, teori konspirasi yang cerita tentang, ya ini ada campur tangan inilah, kemudian ada kaum elit global lah. Saya nggak mau membahas itu semua. Percuma karena apa? Saya tidak suka membahas sesuatu yang di luar kendali kita. Ya, maksudnya di luar kendali kita itu apa? Ayo kita pergi ke planet Mars, bangun rumah di sana. Bukan nggak mungkin, tapi ngapain? Itu sesuatu di kendali kita. Nah, apa yang bisa di dalam kendali kita? Yang di dalam kendali kita itu contohnya mencari nafkah. Ya, kemudian membayar uang sekolah, mencicil mobil. Itu sesuatu yang di luar, masih di dalam kendali kita. Tapi kalau ini Amerika lah, China lah, itu sudah di luar kendali. Itu urusannya bukan urusan kita. Anda nonton berita itu juga nggak ada gunanya. Ya kan? Nggak ada gunanya. Kenapa? Anda nggak bisa mengendalikan apa-apa. Kita ini cuma rakyat biasa. Tapi lebih baik kita berpikir jernih sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, apa yang bisa kita kendalikan? Contohnya webinar seperti ini. Menceritakan opportunity seperti ini. Menceritakan peluang seperti ini. Kemudian berbagi kepada sesama yang hidupnya setiap hari stres, besok itu lebaran, nggak tahu harus bayar THR gimana. Karena saya ini bukan cuma menyemangati komunitas Yes. Lusa aja saya sudah diundang di satu organisasi namanya GCI, itu isinya pengusaha semua. Pengusaha itu di situ semua butuh motivasi. Karena apa? Karena sudah bingung, karyawannya banyak yang sudah dirumahkan, kemudian jangankan bayar THR, karyawan udah dirumahkan, pokoknya isinya setiap hari itu gemetar, stres. Karena apa? Terbiasa bisnis bekerja offline. Dan mereka nanya sama saya nasihatnya, Pak Chandra saya harus ngapain? Saya bilang, coba tukar mindset kamu. Apakah bisnis kamu sudah go digital? Terus dia tanya, digital itu apa, Pak? Loh, kok nggak ngerti digital itu apa? Berarti dia ini pengusaha lama, pengusaha offline. Yang mana cuma berharap penjualan secara fisik. Belum bisa menggunakan platform YouTube, belum bisa menggunakan platform sosial media untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, akhirnya saya memberikan mereka sebuah motivasi. Jangan anggap ini krisis dan wabah, tanya kapan ini berakhir. Anggap ini a new normal. Saya selalu bilang, this is a new normal. Ini adalah normal yang baru, di mana anggaplah krisis ini sebagai sebuah pelajaran baru yang memang belum Anda kuasai, tapi harus Anda pelajari. Di sinilah makanya saya selalu bilang, kita kadang-kadang harus thank you gara-gara corona. Gara-gara corona, Anda harus belajar hal baru. Gara-gara corona, kita bisa belajar hal baru. Gara-gara corona, kita bisa ketemu di webinar ini. Mungkin dulu nonton YouTube SP30 setengah-setengah, sekarang bisa nonton secara full. Sekarang coba cari video-video lama saya, akhirnya baru bisa nangkep. Oh iya ya, yang dimaksud dengan Pak Chandra ini memang benar. Nah, kalau hari ini Anda masih mengeluh, masih stres, dan masih menyalahkan masalah corona, apalagi mungkin 2 hari lagi teman-teman kita yang muslim mau menunaikan ibadah puasa, ya kan, selamat menunaikan ibadah puasa ya, nanti beberapa hari lagi. Sudah, terus tadi Presiden sudah bilang dilarang mudik. Ya sudah, tolong dipatuhi. Kalau Anda mudik terkena denda 100 juta dan dikurung 1 tahun. Kalaupun Anda mudik, nanti Anda akan diisolasi di tempat karantina 14 hari. So, anggap ini sesuatu yang baru. Presiden ngomong tuh sampai air matanya mau nangis tuh. Saya nonton sendiri tadi. Beliau ingin Anda mudik, pasti nggak kepingin Anda kumpul sama keluarga. Tetapi kita masalahnya bukan masalah kumpul keluarganya, tapi masalahnya apa? Masalahnya ini demi keselamatan orang banyak. Ya, jadi oleh sebab itu, makanya webinar ini mengobati ya kerinduan kita yang selama ini mungkin kita jarang pernah berkumpul seperti ini. Semoga dengan sharing saya ini bisa menguatkan kita semua. Dan marilah kita berbagi peluang ini, yaitu sudahlah, tutuplah semua soal usaha yang turun, itu Anda nggak bisa mengubah apa-apa. Saya ada 7 anak usaha, 2 juga turun, nggak bisa ngomong. Interior turun, ya kan, kemudian merchandise turun, tapi puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 5 usaha naik.
ya kan? Dan tahun ini saya tidak ada PHK satu karyawan pun. Dan tidak ada satupun yang tidak dapat THR, semua dapat THR. Nah, bisa Anda bayangkan nggak? Inilah sebuah challenge bagi pengusaha. Makanya banyak pengusaha itu pengen belajar sama saya, bagaimana sih cara Pak Chandra bisa mengatasi ini semua. Nah, kemudian di webinar yang secara gratis ini, besok saya diundang juga di webinar, ada satu organisasi itu bayarnya 320.000. Nah, ini Anda secara free saya bagikan, karena dari komunitas Yes gitu loh, ya kan? Nah, oleh sebab ini, makanya saya mungkin sharing, mari kita bersama-sama berdoa supaya COVID ini berakhir, tapi bukan cuma berdoa COVID ini berakhir, tapi apa hikmah yang bisa dipelajari gara-gara COVID-19 ini. Jadi salah satunya kita harus belajar digital marketing, kita harus belajar dari webinar, kita menjual peluang, imunitas, ya kan, meningkatkan kesehatan imun kita, supaya sama-sama kita bisa menyehatkan tubuh kita. Oke, Pak Adril, silakan pertanyaannya diajukan. Saya masih punya waktu sekitar 10 menit. Oke, thank you Pak Chandra atas sharingnya ya. Dan bagi teman-teman yang kepingin bertanya ya, karena ini kita langsung bisa tanya jawab secara langsung dengan Pak Chandra Putranegara, founder SB30 yang punya 2 juta lebih subscriber. Ya boleh tulis di kolom komen ya, tulis kolom komen pertanyaan, nanti pertanyaan yang bagus dan bisa nanti dijawab, nanti saya tampilkan di layar, nanti Pak Chandra bisa bertanya. Oke? Ya, ditampilin aja itu. Pak Adril, Lutfi Official ya, coba ditampilin Pak Adril. Ya, Pak Chandra, saya mau bertanya bagaimana untuk ikut bergabung, kalau saya tidak punya modal gimana? Ini pertanyaan entah sudah berapa juta kalinya nanya ke saya. Ya, saya sudah selalu bilang, ya, nomor 1, dari mana bisnis besar itu dimulai? Ya, itu video yang sudah ditonton sampai hari ini tuh hampir 5 juta view. Bahkan saya tanya ke teman-teman dari anggota, dari Ketua MPR Pak Bambang Susatyo hari ini, istrinya pun nonton gitu, saya waktu ketemu. Ya kan? Banyak presiden. Dan nanti saya hari Minggu, tanggal 26, saya akan collaboration dengan Pak Sandiaga Uno. Ya, jadi stay tune di YouTube Live jam 1. Nanti webinarnya mulainya jam 2. Saya YouTube Live dengan Pak Sandi itu jam 1 sampai jam 2. Jadi adik Lutfi, entah ini adik atau emas atau apalah ya, jangan tanya nggak punya modal. Kamu tuh selalu berpikir bahwa bisnis itu harus punya modal dulu. Memang betul dipresentasikan tadi 2 juta rupiah. Nanti silakan hubungi pengundangnya. Silakan menghubungi orang yang tadi memberikan link, sharing bagaimana mungkin, ya cari solusi lah bagaimana jadi reseller itu sampai kumpulin modal jadi 2 juta. Intinya gini loh, kamu tuh jangan gara-gara nggak punya uang 2 juta terus langsung menyerah gitu. Ya nggak bisa. Ya kan? Saya dulu juga join, pertama kali bergabung belajar dari bisnis, jadi reseller juga nggak punya modal. Tapi modal saya modal nekat. Bukan modal uangnya, modal itu banyak. Nggak cuma masalah duit. Kalau pertanyaanmu seperti ini terus, ya selamanya kamu nggak punya uang. Kamu harus bertanya, harusnya, Pak, supaya saya bisa punya modal itu gimana? Apa yang harus saya lakukan? Juga saya nggak punya modal gimana, kamu dikasih 2 juta pun kalau nggak ngerti cara jualannya, nggak ngerti cara gininya, akhirnya kamu bubar juga gitu loh. Jadi intinya itu harusnya pertanyaannya dirubah, Pak, supaya saya bisa bergabung bagaimana, supaya saya punya modal itu gimana, supaya saya bisa menjual itu gimana. Jadi dibalik bukan bagaimana terus ya. Ini semoga mindsetnya bisa ditukar. Oke, next question. Pak, saya mau tanya, saya kan sudah berkali-kali menjadi reseller, tapi hampir semuanya gagal. Bahkan saya sudah mencoba yang terbaik untuk promosi produk saya. Menurut Bapak, saya harus gimana? Saya nggak tahu kamu ini jualan apa ya, Rahayu ya. Tapi kalau Anda bilang hampir semuanya gagal, gini loh Mbak, saya cuma pengen cerita bahwa yang namanya jualan itu Mbak, kalau semuanya itu laku, besok sopir Gojek jadi penjual semua Mbak. Ya kan, berarti besok jualan, contohnya jualan gado-gado aja. Kalau jualan gado-gado bisa bikin orang kaya raya, ya nggak ada orang jadi supir Gojek lagi, Mbak. Ya kan, kalau seandainya jualan semuanya itu laku, nggak ada orang mau jadi karyawan lagi, Mbak. Nggak ada orang mau jadi supir, nggak ada orang hari ini mau bekerja di bank, semua jualan. Justru penjual itu adalah profesi yang paling mulia. Nomor 1, Mbak, faktornya itu banyak. Bisa jadi produknya kurang menarik.
packagingnya kurang menarik. Ya, bisa jadi apa? Sosial medianya kurang menarik. Bisa jadi apa? Kontennya kurang menarik. Banyak faktornya, Mbak. Makanya semua kendala itu saya atasi di komunitas Yes. Kalian itu tinggal share konten, share link, share review. Kemasannya udah menarik, izinnya udah menarik. Semuanya sudah ada. Karena pertanyaan Mbak ini adalah dialami hampir semua UKM di Indonesia. Karena orang Indonesia itu cuma bisanya ikut-ikutan, tidak kreatif. Satu jual kopi, ikut jual kopi. Satu jual lemper, satu jual lumpia, semua jual lumpia. Satu jual seblak, semua jual seblak. Enggak ada kreatifnya. Paling seblaknya seblak mercon. Yang sana nanti seblak pedas level 5. Nanti besok seblak gundurwo. Lah, ini enggak ada kreatifnya gitu loh. Kok seblak semuanya? Anda itu cuma jual seasonal product. Jadi gini ya, lebih baik Anda itu jual value product. Value product itu adalah produk yang tidak umum, tapi itu dibutuhkan orang banyak. Salah satunya apa? Health food. Ya, memang saya tahu kalau orang Indonesia itu rata-rata konsumsinya jamu. Tapi jujur, kalau health food itu adalah kalau negara maju, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, Singapura aja, mereka itu udah terbiasa minum suplemen. Bahkan lifestyle suplemen itu udah menjadi spend 20% penghasilannya itu sudah harus dihabiskan untuk suplemen. Jadi contoh kalau gajinya mbaknya itu contoh 1 bulan karyawan itu 4 juta, kalau orang Amerika loh ya, orang Amerika sama orang Singapura negara maju, 1 juta itu habis untuk suplemen. Kenapa? Karena dia tahu suplemen itu adalah sebuah bahan yang tidak bisa didapatkan di makanan biasa. Gitu loh. Ya. Jadi kita perhatikan seperti kayak orang Jepang, sama. Mereka kalau uang 20-30%-nya itu di-spend untuk suplemen. Nah, Indonesia ini mengedukasi suplemen ini setengah mati. Karena apa? Hidupnya udah setengah mati, kayak gitu mau beli suplemen. Nah, tapi gara-gara corona ini semua takut mati, akhirnya suplemen naik. Terutama yang masalah imunitas. Jadi akhirnya jangan salahkan kalau komunitas Yes kita itu rata-rata wajahnya itu seger-seger, wajahnya bagus. Kenapa? Yang dimakan itu beda. Gitu loh. Makanya saya lihat Pak Jokowi itu kurus itu ya. Karena cuma minum jamu. Coba sesekali minum nih warna SOD atau nih, minum astaxanthinnya kita, Biolog, wajahnya itu pasti lebih segar. Ya. Nah, cuman karena beliau presiden ya, beliau tahu rakyatnya banyak, ya beliau harus menunjukkan jamu itu. Cuman menurut saya pribadi, ya, kalau beliau harusnya bisa konsumsi. Karena apa? Suplemen jamu Indonesia itu bagus. Cuman pasti masih ada yang kurang proteinnya. Pasti. Kemudian kurang apa lagi? Kurang yang namanya asam aminonya, kurang apalagi, kurang beberapa teknologi yang pasti itu pengolahannya juga harus lebih maksimal. Ya ginilah Bapak Ibu adik-adik yang saya cintai. Kalau Anda itu mau hidup lebih baik, ya jelas ada harga yang harus dibayar. Naik taksi aja ada yang harganya taksinya murah, ada yang taksinya lebih mahal. Kalau living cost Anda itu, kehidupan Anda sudah jauh lebih baik, ya kenyamanannya pasti beda. Naik kereta aja juga sama, ada yang tiket ekonomi, ada eksekutif. Ya tempat duduknya ya pasti beda lah. Ekonomi mungkin duduknya gini terus gitu loh. Kalau eksekutif mungkin apa bisa didudukkan, bisa ditidurkan. Sama. Kalau Anda hari ini badannya mau lebih segar, lebih sehat, ya ada harga yang harus dibayar. Ya mana mungkin cuma minum jamu harga 5.000, tapi kamu mau sehat kayak orang fitness badannya kayak Ade Rai. Ade Rai itu satu hari telurnya 40 butir loh. Suplemennya 1 bulan, itu 1 bulan saya dengar suplemennya itu bisa habis sampai 50-60 juta. Makanya badannya bisa kayak Ade Rai. Anda nggak usah sampai kayak Ade Rai deh 60 juta. Makanya imunnya kuat. Anda nggak usah sampai 20% dari penghasilan aja disisihkan ke suplemen. Nah, mbaknya ini jual apa? Lah kalau jual cilok, jual kopi, jual apa, jual ya itu Anda nggak unik. Anda itu masuk ke produk Red Ocean. Red Ocean itu apa? Yaitu sebuah persaingan yang sangat keras. Persaingannya itu terlalu apa ya? Terlalu keras. Jadi di situ cakar-cakaran Red Ocean. Red Ocean itu Samudra Merah namanya. Nelayannya banyak, ikannya itu aja. Jadi satu ikan dibuat rebutan banyak nelayan. Nah, kita harus masuk ke satu Blue Ocean strategi. Blue Ocean itu adalah samudra biru, ikannya besar-besar, nelayannya sedikit. Nah, komunitas Yes ini memasarkan KK Indonesia ini memasarkan produk-produk Blue Ocean semua, di mana tidak ada persaingan harga,
di situ itu memang suplemennya itu bagus, kualitasnya bagus, opportunity-nya besar. Memang satu tantangannya, edukasi. Ya, tapi edukasi itu kan bisa dipelajari. Kalau sesuatu yang bagus kita ajarkan, rata-rata akhirnya orang akan membeli dan orang akan teredukasi. Nah, gara-gara corona ini semua orang otomatis teredukasi. Maka ini peluang yang sangat besar untuk imunitas kita. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Adril, next question. Pak, saya mau bertanya, untuk situasi saat ini apa sebaiknya kita lakukan untuk cari nafkah? Lah, kamu ini sudah dibagikan link webinar ini kan ya tujuannya satu. Ya ini kan peluang. Lah kalau peluang ini kamu nggak bisa ambil ya sekarang mau bikin apa? Mau duduk, pasrah, diam, berdoa, nangis sama Tuhan. Ya kamu bisa dipanggil sama Tuhan sebelum waktunya. Karena apa? Sudah give up. Nah, banyak orang sekarang sudah hopeless, nggak ada harapan, sudah give up. Wah, stres. Setiap hari di grup WA menceritakan frustasinya, rasa kecewanya, rasa bingungnya. Emang itu bisa mengubah nasib kita? Nggak bisa. We have to do something. Kita harus melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Yaitu membangun rasa optimisme. Percaya sama saya, di balik krisis itu pasti ada peluang. Nah, inilah peluang yang bisa kita kerjakan. Tol, kamu bisa ikut webinar gratis. Kamu kalau mau ikut saya di luaran, kamu harus bayar 320.000. Emang kamu mau bayar? Tadi aja mau gabung aja nggak punya duit, kok sekarang mau ikut webinar gratis, terus kamu tanyanya gimana sebaiknya kita mencari nafkah. Banyak peluang yang bisa dikerjakan. Kita loh punya suplemen Super Green Food. Itu kalau di ecer satu biji tuh cuma berapa sih? Rp1.000 ya? Iya. Hah? Nggak sampai 1.000. Iya kan? Lah satu hari loh, tadi Pak Torino cerita, satu hari dia konsumsi 5 tablet sampai 10 tablet. Lah 5 tablet tuh cuma 5.000. Kamu minum STMJ juga 5.000. Setiap hari minum. Terus karena 5.000 kamu bisa imunnya kuat, terbebas dari corona, kamu ngomong itu bukan peluang. Nggak peluang dari mana? Coba hubungin orang yang mengasih link ini sama Anda ya. Oke, 2 pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Waduh, ini pertanyaan yang malas saya jawab. Next question. Udah jelas-jelas dikasih peluangnya kok masih tanya lagi. Next question. Pak Chandra, apakah sebuah usaha harus diawali dengan reseller? Apakah harus banyak channel dulu? Saya tidak setuju dengan banyak channel. Gini, apakah sebuah usaha harus dimulai dengan reseller? Ada tahapan sebelum reseller, yaitu apa? Makelar. Saya sudah bahas dari video saya bagaimana cara memulai bisnis tanpa modal. Makelar itu apa? Ada teman butuh mobil, ada orang jual mobil. Ya udah, Anda pertemakan, Anda dapat komisi. Selesai. Nah, kalau bahasa zaman sekarang itu namanya dropshipping. Dropshipping itu makelaran, sama. Ada orang butuh, kamu tahu suppliernya, kamu temukan, supplier kirim barangnya ke dia, kamu orang tengahnya, kamu dapat komisi. Itu yang paling rendah daripada reseller. Tapi reseller itu adalah tahap yang paling rendah juga sebagai pengusaha pemula. Itu pengusaha level 1. Kenapa saya katakan reseller itu pengusaha level 1? Karena pengusaha itu kalau Anda mau level 2 itu sudah jauh lebih berat. Kenapa? Anda harus punya tempat. Ya, Anda harus punya modal yang cukup. Kalau Anda buka depot aja, minimal Anda itu harus punya gerobaknya, Anda harus punya tempat duduknya, Anda harus punya ini, punya itu. Terus itu pun belum tentu laku. Kalaupun tempatnya nggak ada, harus sewa di mall. Nah, sekarang mall sepi. Ya kan, intinya usaha itu, kalau Anda mau beli franchise-nya aja kayak sahabat saya, itu beli franchise-nya yang jual kebab Turki, mau franchise-nya apa, makanan, itu sudah starting awal sudah 60-70 juta, itu yang paling kecil. Ya kalau yang sudah agak lebih mending, harus punya ruko itu 500 juta, belum termasuk ini, tempatnya, sewanya, dan sebagainya. Lah emang kamu punya? Lah sekarang ditawarkan cuma 2 juta, terus kamu bingung, ya kan? Nah, jadi minimal ini belajar bisnis lah. Reseller, toh Anda 2 juta, Anda diberikan produk, produknya coba konsumsi dulu, kemudian setelah enak, jual ke teman, jual ke saudara. Jual 2 paket, kamu dapat 1 juta. Loh, sekarang mau cari usaha di mana modal kayak gini? Jual 2 paket loh, sudah dapat 1 juta. Jual 4 paket, sudah balik modal 2 jutanya. Kamu pakai produknya gratis. Ini sesuatu yang menurut saya, mental yang harus kita miliki. Ya, jadi harus banyak channel dulu? Tidak harus banyak channel, karena sekarang zaman sosial media. Zaman sosial media itu Anda bisa luas kemanapun Anda bisa hubungi. Tapi kalau produknya itu bagus, Anda jual ke teman, dan Anda merasakan enak, bukan mustahil dia akan memperkenalkan pada saudaranya, orang ibunya, dan sebagainya. Seperti kata-kata Pak Torino itu tadi. Ya, Grand Rider Banyuwangi. Oke, the last question is, ya waktu kita sudah mau habis.
Pak Chandra gimana mau jualan produk sedangkan kondisi ekonomi sedang down? Kita kok mana? Tanya lagi pertanyaan seperti ini. Apalagi kalau di desa sulit sekali. Gini loh ya, Sam Rosid ya, tapi kok fotonya kok wedok tuh. Itu pacarmu atau siapa itu ya? Sam, gini loh Sam ya. Saya mau cerita ya. Kamu itu jangan selalu berpikir bahwa kondisi di desa itu sulit. Murid saya itu banyak orang desa Sam. Tapi itu silakan tulis di kolom komen itu yang namanya Wahyu itu. Ya, itu dari Semboro, Jember. Itu orang tuanya cuma petani. Ya, tapi dia bisa mengambil peluang bersama pacarnya berdua, Rizky, usaha facial. Ya, dari usaha facial bisa menghasilkan uang. Oke, dari situ jasa facial itu luar biasa. Ya, lama-kelamaan ada modal. Dari modal bisa beli produk, bisa dijual lagi. Kalau kamu selalu bilang kondisi ekonomi down, itu artinya kamu kebanyakan nonton koran, baca koran, nonton TV. Setiap hari ngomong ekonomi down. Siapa bilang koran dan TV nggak bahas? Kalau hari ini banyak miliarder baru, itu nggak pernah dibahas. Kenapa? Miliarder barunya diem-diem. Banyak orang kaya baru sekarang. Banyak, saking diem-diem. Nah, cuman itu nggak diberitakan di media. Kenapa? Orang kaya dapat keuntungan dari wabah ini banyak. Banyak sekali yang mereka bisa lihat peluang. Contohnya penjual termogan, dor, kaya raya. Penjual masker, dor, kaya raya. Sekarang masker udah hancur harganya. Penjual produk kita, kaya raya. Kenapa? Ini imunitas berbagi. Kalau kamu ngomong ekonomi down lah, orang nggak punya duit semua. Yang nggak punya duit itu cuma yang kamu baca aja. Banyak orang justru melihat peluang. Gitu. Ya. Jadi saya percaya hari ini, mari stop nonton berita. Stop membuat kita cemas. Tapi mari apa yang bisa kita ambil peluang. Seorang pengusaha itu harus pintar jeli melihat peluang. Apa yang bisa dikerjakan di saat kondisi krisis ini, pasti ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Pasti ada usaha yang naik, ada usaha yang turun. Itu sudah pasti. Ada orang jatuh, bangkrut, nggak bisa bayar cicilannya, nggak bisa ini. Ada orang yang naik usahanya. Nah, itulah timing yang bisa kita kerjakan. Jadi, beberapa peluang yang bisa dikerjakan di saat pandemi ini, salah satu yang lagi tren naik daun adalah imun sistem. Bagaimana menjual produk imunitas. Ini yang lagi naik daun. Ya, dan tetap stay tune di komunitas Yes, karena nanti bulan Mei kita ada produk baru bernama vitamin Z. Itu akan menjadi suatu opportunity yang sangat besar yang bisa Anda jual. Dan di mana-mana vitamin C itu lagi kosong. Di apotek, di mana itu lagi habis vitamin C yang berkualitas. Kita akan menjual apa yang lagi dibutuhkan masyarakat. Dan niscaya nggak ada ngomong namanya ekonomi sedang down. Ekonomi down itu adalah urusan usaha-usaha besar yang mereka lagi jatuh. Ya jelas mereka ngomong seperti itu, lihat di media. Ya, tapi kalau kamu di desa apa yang down? Kamu nanam cabai ya besok tetap tumbuh kok, cabainya masih bisa dijual kok. Sekrisis-krisisnya, sewabah-wabahnya, sekoro-koronanya ya orang tetap masih makan sambel kok. Ya kamu jangan ngomong nulis kayak gitu deh, kayaknya udah pesimis banget. Makanya hindari baca koran, hindari baca media yang berlebihan, itu tambah membuat kamu stres. Oke? Ya, saya kira cukup untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Adril atas undangannya, dan semoga jawaban saya tadi bisa memberikan Anda penyegaran, semangat, dan motivasi bahwa di balik pandemi COVID ini bukan akhir dari segala-galanya, tapi pasti ada juga orang-orang luar biasa yang akan lahir dari kondisi seperti ini. Terima kasih, and thank you, and always salam hebat luar biasa. Thanks God for everything.